hubunganku. Tapi aku tak sanggup karena aku tahu betul sifat suamiku. Lihat adik-adikmu, mereka semua pintar-pintar sekolah, mereka rajin belajar. Ini kamu anak tertua, malah malas dan tolol. Mau jadi apa kamu nanti? Mau jadi beban adik-adik kamu ya? Kata suamiku dengan suara terengah-engah sambil kelelahan memukul Doni. Suamiku terduduk di kursi. Matanya kosong, memandang ke arah Doni dan kemudian melirik ke arahku. Kamu ajari dia. Aku tidak mau lagi lihat rapor sekolahnya buruk. Dengar itu, kata suamiku kepadaku sambil berdiri dan masuk ke kamar tidur. Ku peluk Doni. Matanya memudar. Aku tahu dengan nilai rapor buruk dan tidak naik kelas saja dia sudah malu, apalagi dimaki-maki dan dimarahi di depan adik-adiknya. Dia malu sebagai anak tertua. Kembali matanya memandangku. Kulihat dia butuh dukunganku. Kupeluk Doni dengan erat. Anak bunda, tidak tolong. Anak bunda pintar kok. Besok ya, rajin ya belajarnya. Doni sudah belajar sungguh-sungguh bunda. Bunda kan lihat sendiri. Tapi Doni memang enggak pintar seperti Ruli dan Rini. Kenapa ya bunda? Wajah lugunya membuatku terenyuh. Aku menangis. Doni pintar kok, Doni kan anak ayah. Ayah Doni pintar, Doni juga pintar. Doni bukan anak ayah, hanya dengan mata tertunduk. Doni telah mengecewakan ayah. Bunda, malamnya adiknya Ruli yang sekamar dengannya membangunkan kami karena ketakutan melihat Doni mengigau terus. Aku dan suamiku berhamburan ke kamar Doni. Merasakan badannya panas. Kupeluk Doni dengan sekuat jiwaku untuk menenangkannya. Matanya melotot ke arah kosong. Kurasakan badannya panas. Segera kupoplas kepalanya dan suamiku segera menghubungi dokter keluarga. Doni tak lepas dari pelukanku. Anak bunda, buah hati bunda, kenapa sayang? Ini bunda, kataku sambil terus membelai kepalanya. Tak berapa lama matanya mulai redup dan tertulai. Dia mulai sadar. Doni membalas pelukanku. Bunda, temani Doni tidur ya, katanya sayup-sayup. Suamiku hanya menghela nafas. Aku tahu suamiku merasa bersalah karena kejadian tadi siang. Doni adalah putra tertua kami. Dia lahir memang ketika keadaan keluarga kami sedang sulit. Suamiku ketika itu masih kuliah dan saya serahkan untuk membiayai kuliah dan rumah tangga. Ketika itulah aku hamil Doni. Mungkin karena kurang gizi selama kehamilan tidak membuat janinku tumbuh dengan sempurna. Kemudian ketika Doni lahir, kehidupan kami masih sangat sederhana. Masa balita Doni pun tidak sebagai anak-anak. Dia pun kurang gizi. Tapi ketika usianya 2 tahun, kehidupan kami mulai membaik seiring usianya, kuliah suamiku dan ketika usianya 2 tahun, kehidupan kami mulai membaik seiring usainya kuliah suamiku dan mendapatkan karir yang bagus di BUMN. Setelah itu, aku kembali hamil dan Doni lahir. Juga laki-laki dan 2 tahun setelah itu. Rini lahir, adik perempuannya. Kedua putra-putriku yang lahir setelah Doni mendapatkan lingkungan yang baik dan fungsi yang baik pula. Makanya mereka di sekolah pintar-pintar. Makanya aku tahu betul bahwa kemajuan generasi ditentukan oleh ketersediaan gizi yang cukup dan lingkungan yang baik. Tapi keadaan ini tidak pernah mau diterima oleh suamiku. Dia punya standar yang tinggi terhadap anak-anaknya. Dia ingin semua anaknya seperti dia, pintar dan cerdas. Masalah Doni bukannya dia tolol, tapi dia malas. Itu saja, kata suamiku berkali-kali. Seakan dia ingin menepis tesis tentang ketersediaan gizi sebagai pendukung anak jadi cerdas. Aku ini dari keluarga miskin. Mana pula aku ada gizi cukup.
ingin ada pengaruh buruk kepada kedua putra-putri kami. Dia malu dengan tidak naik kelasnya Doni. Suamiku ingin memisahkan Doni dari adik-adiknya agar jelas mana yang bisa diandalkan dan mana yang harus dibuangnya. Mungkinkah itu alasannya? Bagaimanapun, bagiku Doni akan tetap putraku. Dan aku akan selalu ada untuknya. Aku tak berdaya. Suamiku terlalu pintar bila diadakan berdebat. Ketika Doni mengetahui dia akan dikirim ke pondok pesantren, dia memandangku. Dia nampak bingung. Dia terlalu dekat denganku dan tak ingin pisah dariku. Dia peluk aku. Doni enggak mau jauh-jauh dari bunda, katanya. Tapi seketika itu juga suamiku membentaknya. Kamu ini laki-laki, tidak boleh cengeng. Tidak boleh hidup di bawah ketiak ibumu, ngerti? Kamu harus ikut kata ayah. Besok ayah akan urus kepindahan kamu ke pondok pesantren. Setelah Doni berada di pondok pesantren, setiap hari aku merindukan buah hati. Tapi suamiku nampak tidak peduli. Kamu tidak boleh mengunjunginya di pondok. Dia harus diajarkan mandiri. Tunggu saja kalau liburan dia akan pulang. Kata suamiku tegas seakan membaca kerinduanku untuk mengunjungi Doni. Tak terasa, Doni kini sudah kelas 3 madrasah aliyah atau setingkat SMP. Doni kelas 1 SMP. Dan Dini kelas 2 SLP. Suamiku tidak pernah bertanya soal rapot sekolahnya. Tapi aku tahu rapot sekolahnya tidak begitu bagus, tapi juga tidak begitu buruk. Bila liburan, Doni pulang ke rumah. Doni lebih banyak diam. Dia makan tak pernah berlebihan dan tak pernah bersuara selagi makan. Sementara adiknya bercerita banyak soal di sekolah dan suamiku menanggapi dengan tangkas untuk mencernahkan. Walau dia satu kamar dengan adiknya, namun kamar itu selalu dibersihkannya setelah bangun tidur. Tengah malam dia bangun dan sholat tahajud dan berzikir sampai sholat subuh. Perhatikan tahun demi tahun perubahan Doni setelah mondok. Dia berubah dan berbeda dengan adik-adiknya. Dia sangat mandiri dan gemar berbicara. Setiap pergi keluar rumah, dia selalu mencium tanganku dan setelah itu memelukku. Beda sekali dengan adik-adiknya yang serba cuek dengan gaya hidup modern didikan suamiku. Setamat madrasah aliyah, Doni kembali tinggal di rumah. Suamiku tidak menyuruhnya melanjutkan ke universitas. Nilai rapor dan kemampuannya tidak bisa masuk universitas. Sudahlah, aku tidak bisa mikir soal masa depan itu. Kalau dipaksa juga masuk universitas akan menambah beban mentalnya. Demikian alasan suamiku. Aku dapat memaklumi itu. Namun, suamiku tak pernah berpikir apa yang harus diperbuat Doni setelah lulus dari pondok. Doni pun tak pernah bertanya. Dia hanya menanti dengan sabar. Selama setahun setelah Doni tamat dari pondok, waktunya lebih banyak dihabiskan di masjid. Dia terpilih sebagai ketua remaja Islam masjid. Doni tidak memilih masjid yang berada di komplek kami, tapi dia memilih masjid di perkampungan yang berada di belakang komplek. Mungkin karena inilah suamiku semakin kesal dengan Doni karena dia bergaul dengan orang kebanyakan. Suamiku sangat menjaga reputasinya dan tak ingin sedikit pun tercemar. Mungkin karena dia malu dengan cemoohan dari tetangga, maka dia kadang marah tanpa alasan yang jelas kepada Doni. Tapi Doni tetap diam, tak sedikit pun dia membela diri. Suatu hari yang tak pernah kulupakan adalah ketika polisi datang ke rumah. Polisi mencurigai Doni dan teman-temannya mencuri di rumah yang ada di komplek kami. Aku tersentak. Benarkah itu? Doni sujud di kakiku sambil berkata, Doni tidak mencuri, Bunda. Tidak. Bunda percayakan dengan Doni? Kami memang sering
menghabiskan malam di masjid, tapi tidak pernah keluar untuk mencuri. Aku meraung ketika Doni dibawa ke kantor polisi. Suamiku dengan segala daya dan upaya membela Doni. Alhamdulillah, Doni dan teman-temannya terbebaskan dari tuntutan itu, karena memang tidak ada bukti sama sekali. Mungkin ini akibat kekesalan penghuni komplek oleh ulah Doni dan kawan-kawan yang selalu berzikir di malam hari dan mengganggu ketenangan tidur. Dia itu, suamiku mengusir Doni dari rumah. Doni tidak protes. Dia hanya diam dan menerima keputusan itu. Sebelum pergi dia rangkul aku. Bunda, maafkan aku. Maafkanku. Doni belum bisa berbuat apapun untuk membahagiakan Bunda dan Ayah. Maafkan Doni, pesannya. Dia pun memandang adiknya satu-satu. Dia peluk mereka satu persatu. Jaga Bunda ya. Mulailah sholat dan jangan tinggalkan sholat. Kalian sudah besar. Demikian pesan Doni. Suami pun nampak tegar dengan sikapnya untuk mengusir Doni dari rumah. Mas, di mana Doni akan tinggal? Tapi dengan batas kekuatan terakhirku membela Doni. Itu bukan urusanku. Dia sudah dewasa. Dia harus belajar bertanggung jawab dengan hidupnya sendiri. Tak terasa sudah 6 tahun Doni pergi dari rumah. Setiap bulan dia selalu mengirim surat kepadaku. Dari suratnya, ku tahu Doni berpindah-pindah kota. Pernah di Bandung, Jakarta, Surabaya, dan 3 tahun lalu dia berangkat ke luar negeri. Bila membayangkan masa kanak-kanaknya, kadang aku menangis. Aku merindukan putra sulungku. Setiap hari kami menikmati fasilitas hidup yang berkecukupan. Duri kuliah dengan kendaraan bagus dan ATM yang berisi penuh. Rini pun sama. Karir suamiku semakin tinggi. Lingkungan sosial kami semakin berkelas. Tapi, satu putra kami pergi dari kami. Entah bagaimana kehidupannya, apakah dia lapar, apakah dia kebasahan ketika hujan karena tidak ada tempat bernaung. Namun, dari surat Doni, aku tahu dia baik-baik saja. Dia selalu menitipkan pesan kepada kami. Jangan tinggalkan sholat. Dekatlah kepada Allah, maka Allah akan menjaga kita siang dan malam. Berharap datang kepada keluarga kami. Suamiku tersangkut kasus korupsi. Selama proses pemeriksaan itu, suamiku tidak dibenarkan masuk kantor. Dia dinonaktifkan. Selama proses itu pula, suamiku nampak murung. Kesehatannya mulai terganggu. Suamiku mengidap hipertensi. Dan puncaknya adalah ketika polisi menjemput suamiku di rumah. Suamiku terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Rumah dan semua harta yang selama ini dikumpulkan disita oleh negara. Media massa memberitakan itu setiap hari. Reputasi yang selalu dijaga oleh suamiku selama ini ternyata dengan mudah hancur berkeping-keping. Harta yang dikumpul sirna seketika. Kami sekeluarga menjadi pesakitan. Duli malas untuk terus kuliah karena malu dengan teman-temannya. Ini juga sama yang tak ingin terus kuliah. Kini suamiku dipenjara dan anak-anak cucukanku di rumah kontrakan. Ya, walaupun mereka sudah dewasa, namun mereka menjadi bebanku. Mereka tak mampu untuk menolongku. Baru ku tahu bahwa selama ini kemanjaan yang diberikan oleh suamiku telah membuat mereka lemah untuk survival dengan segala kekurangan. Maka jadilah mereka bebanku di tengah prahara kehidupan kami. Pada saat inilah aku sangat merindukan putra sulungku. Di tengah aku sangat merindukan itulah aku melihat sosok pria gagah berdiri di depan pintu rumah. Doniku ada di depanku dengan senyuman khasnya. Dia menghambur ke pelukanku, ke dalam pelukanku. Maafkan aku, Bunda. Aku